Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Prikaji Hui. Sekarang saya masih tetap sama, mau mengeluh lagi. Karena kenapa? Semalam baru kejadian ya, sini semalam. Yang kemarin-kemarin udah aman. Ini semalam ya, saya itu belum bangun keluar ke WC untuk kencing. Ini kelihatannya kena sorotan lampu jadi agak-agak bures. Nah, lanjut ya. Belum keluar untuk kencing ke WC, saya masih posisi tidur. Lah, si mbah yang saya jaga itu udah di WC itu udah marah-marah. Katanya, saya kencing blepotan. Gimana saya kencing blepotan? Orang saya kencing aja belum. Terus kan saya bilang, Bobo, saya belum, bahasa sininya kan kalau simbah itu bobo, saya belum bangun untuk kencing. Saya terakhir kencing jam 11 dan sehabis itu kan simbah yang kencing kan setelah saya, dan setelah itu saya sampai jam 3 itu kejadian jam 3 pagi. Sebelum jam 3 itu saya sampai jam 3 itu saya belum kencing lagi. Ya otomatis itu bukan kencing saya, Bobo, saya bilang kan gitu. Dianya marah semarah-marahnya, dan dia tuh nggak mau tahu. Yang dia itu bilang harus itu kencing, ya saya harus bilang itu kencing saya, padahal itu bukan. Ntar saya kasih lihat videonya ya, seperti ini videonya. Nah, ini kondisi kamar mandi dia ya. Ini belakang tempat duduk untuk untuk kencing tuh di sini. Ini belakangnya, nih keran ini yang saya sentuh ini, itu tuh netes air. Nih dari atas ini, mungkin dari atas sini netesnya, saya juga nggak tahu dari mana itu air. Tapi setelah saya kasih mangkok yang ini mangkok ini, air itu tidak melepek ke depan lagi. Saya udah bilang sama dia, ini yang bermasalah itu sini, tapi dianya masih tetap kekeh kalau itu air kencing saya. Lah, terus warna air kencing sama air biasa itu kan beda. Lihat ini saya kasih contoh ya. Kalau bening kayak gini masa air kencing, guys? Bukanlah, ini bener-bener air biasa yang melepek dari belakang tadi, tapi dianya nggak percaya. Nah, begitulah. Itu tuh gambaran yang saya kasih gambar video tadi itu kondisi kamar mandinya ya. Tapi dia tetap ngeyel. Kata dia sudah tinggal 30 tahun di rumah itu, tak ada kejadian yang kayak gitu. Tapi herannya, saya pembantu yang keempat. Yang ke-1, kedua, ketiga sama semuanya. Katanya dia kencing blepotan. Terus bagaimana menghadapinya? Saya udah kasih lihat itu mangkok kan udah ada airnya. Saya udah bilang sama dia kalau itu air netesnya dari situ. Dianya tetap nggak percaya. Itulah orang sini. Dia salah, tapi tidak mau disalahin, nggak mau mengakuin salah. Dia tetap ngeyel. Jalan satu-satunya saya cuma diam. Saya diamin dia sampai dia selesai apa yang ada dia, yang mau dia omongin, yang ada unek-unek dia apa yang mau dia ungkapin semuanya pada malam itu ya. Saya dengerin. Kalau sudah ya udah. Dia setelah pergi, saya lap-lap lagi. Saya kasih itu mangkok ya. Udah kan itu, udah selesai kejadian yang itu. Ada lagi kejadiannya esok harinya. Ganti spray ya. Ganti spray kan otomatis itu spray kena tangan saya. Katanya tangan saya bau. Lah padahal saya sudah cuci tangan loh. Cuci tangan udah bersih pakai sabun, pakai ini, pakai itu. Lah namanya spray baru diganti, otomatis kan baunya itu bau sabun, guys. Tapi dia tetap kekeh. Katanya itu bau tangan aku. Lah, saya sebagai babu harus gimana? Ya saya jawab kan gini, oke lah nenek, lain kali saya ganti spraynya pakai sarung tangan, biar nggak kena tangan saya spray itu. Dia nggak terima, dia marah. Emang mungkin orangnya suka marah-marah kayak gitu ya, saya juga nggak tahu. Tapi sebenarnya sih orangnya baik, tapi nggak tahu lah.
karena dia kan emang punya darah tinggi. Ya udah, lanjut ya. Dia marah-marah kan, dia nggak terima. Ya karena saya bilang, oke lah besok saya pakai sarung tangan. Padahal nggak ada sarung tangan, saya kan mau beli ceritanya. Dia nggak terima. Ya udah, dia marah-marah lagi. Aku dengerin lagi sampai 2 jam baru selesai dia ngomongnya. Yang nggak pernah kerja di Hong Kong, kalau dengar cerita saya, kalau gitu kalau mau enak ya pulang, nggak usah kerja. Pulang itu harus pakai proses, nggak asal pulang, nggak asal keluar dari tempat majikan. Kita datang ke sini juga bayar loh. Bayaran saya kan potong gaji cicilan. Kalau dirupiahin 19 juta. Saya pulang sebelum saya bawa uang yang lumayan banyak, malulah saya sama tetangga. Gitu, nggak enak. Emang kerja di negara orang itu nggak enak, tapi enak nggak enak itu udah jadi pilihan. Mau nggak mau harus dilakuin, harus mau. Betah nggak betah harus dipetahin, ya kan? Walaupun sering ngeluh, itu kan manusiawi kalau ngeluh. Nggak boleh kalian ngomong kayak gitu, nggak bersyukur lah, nggak apalah. Saya bersyukur dapat kerjaan di sini gaji gede. Tapi kalau saya ngeluh wajar lah, orang saya juga manusia biasa. Masa saya harus nggak boleh ngeluh? Kalau saya capek ya saya ngeluh. Saya bukan capek badan tapi capek hati gitu. Kalau nggak saya keluarin semua unek-unek saya pendem sendiri, bisa gila. Bahaya itu, lebih bahaya itu kalau gila ya. Yang nonton video saya sampai akhir, terima kasih banget ya. Jangan lupa tinggalin komentar biar saya lebih semangat lagi untuk ngeluarin unek-unek saya.